Di sebuah gang kecil yang tak pernah benar-benar ramai, hidup seorang pria tua dan seekor kucing kecil berwarna putih abu-abu. Tak ada yang tahu sejak kapan kucing itu ada di sana, tapi warga sekitar tahu satu hal. Kucing itu tidak pernah jauh dari lelaki itu. Ia selalu mengikuti dari belakang, pelan, tanpa suara, seolah takut ditinggalkan, bahkan untuk satu langkah saja. Setiap pagi, lelaki tua itu duduk di depan rumahnya yang sederhana, dengan secangkir teh yang sudah tidak terlalu hangat, dan kucing itu selalu ada di sampingnya, bukan meminta makan, bukan juga mencari perhatian. Ia hanya diam menatap wajah lelaki itu, seolah dunia kecilnya hanya ada di sana. Kadang lelaki itu tersenyum, lalu berkata pelan, kamu lagi. Dari dulu nggak pernah bosan ya." Kucing itu tidak menjawab, tapi ekornya bergerak perlahan seperti memahami setiap kata. Hari-hari mereka sederhana, terlalu sederhana. Bahkan untuk diperhatikan orang lain, makan bersama, berjalan pelan di sore hari, dan duduk lama tanpa bicara. Dan justru disitulah terdapat sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Kesetiaan tanpa syarat, kehadiran tanpa tuntutan. Namun, waktu tidak pernah benar-benar diam. Beberapa minggu terakhir, langkah lelaki itu mulai melambat. Tangannya mulai gemetar, dan napasnya tidak lagi sepanjang dulu. Tetangga mulai memperhatikan. Kayaknya Patwa itu sakit deh. Iya, akhir-akhir ini jarang keluar. Tapi satu makhluk yang tidak pernah benar-benar mengerti perubahan itu, kucing kecil itu tetap datang setiap pagi, tetap duduk di sampingnya, tetap menunggu seperti biasanya. Suatu pagi, lelaki itu tidak keluar rumah. Pintu masih tertutup. Kucing itu duduk di depan menunggu. 1 jam, 2 jam, hingga matahari mulai tinggi. Ia tetap di sana. Tak pergi, tak mencari makan, tak beranjak, hanya menunggu. Siang menjelang, pintu akhirnya terbuka perlahan. Lelaki itu keluar dengan langkah yang jauh lebih lemah dari biasanya. Kucing itu langsung berdiri mendekat, menggosokkan tubuhnya, seolah berkata, "Aku di sini, aku tidak kemana-mana." Lelaki itu tersenyum, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti perpisahan yang diam-diam sedang dipersiapkan. Ia membungkuk pelan, mengelus kepala kucing itu lebih lama dari biasanya, lalu berbisik, "Kalau nanti aku nggak keluar, kamu jangan nunggu lama-lama ya." Kucing itu diam, tidak mengerti, tidak akan pernah mengerti. Sore itu langit mulai gelap, lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, warga melihat sesuatu yang jarang terjadi di gang itu. Sebuah ambulans berhenti tepat di depan rumah kecil itu. Lampunya menyala tanpa suara sirine. Sunyi, tapi menegangkan. Orang-orang mulai berkumpul, dan di antara laki-laki manusia yang panik, ada satu makhluk kecil yang berusaha mendekat. Kucing itu. Ia melihat lelaki yang selalu duduk di sampingnya, kini dibaringkan, dibawa keluar tanpa suara, tanpa senyuman, tanpa memanggil namanya. Dan ketika pintu ambulans mulai tertutup untuk pertama kalinya, kucing itu berlari. Ia tidak tahu kemana mereka pergi. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak mau ditinggalkan. Seberapa jauh seekor kucing bisa berlari demi seseorang yang bahkan tidak bisa lagi memanggilnya. Ambulan itu mulai bergerak pelan, lalu semakin cepat meninggalkan gang kecil yang sunyi itu.
dan di belakangnya seekor kucing kecil berlari. Kakinya kecil, napasnya pendek, tapi ia berlari sekuat yang ia bisa, melewati jalan yang asing, melewati orang-orang yang tak ia kenal. Ia tidak tahu itu ambulans, ia tidak tahu itu rumah sakit. Yang ia tahu hanya satu, di dalam sana ada satu-satunya rumah yang ia punya. Ambulans itu semakin jauh, suara mesinnya mulai samar. Bayangannya mulai menghilang, tapi kucing itu tidak berhenti. Ia terus berlari, meski langkahnya mulai goyah, meski napasnya mulai tersengal, seolah hatinya berteriak, "Tunggu, aku belum sampai." Sebuah jalan besar terbentang di depannya. Ramai, bising, penuh kendaraan. Namun kucing itu tidak berhenti. Ia melihat arah ambulans itu pergi. Dan tanpa ragu ia berlari menyeberang seketika. Brak! Suara rem mendadak terdengar. Sebuah motor hampir menabraknya. Tubuh kecil itu terpental, berguling di aspal yang panas. Sunyi sesaat. Kucing itu terdiam, tubuhnya gemetar, kakinya tidak lagi sekuat tadi. Orang-orang melihat sekilas, lalu pergi. Motor itu berhenti sebentar melihat, lalu melanjutkan perjalanan, seolah tidak terjadi apa-apa. Perlahan, kucing itu mencoba berdiri. Kakinya pincang, langkahnya goyah. Setiap gerakan terasa sakit, tapi ia tidak melihat lukanya. Ia tidak peduli darah kecil di kakinya. Ia hanya melihat satu arah, kemana ambulans itu pergi. Dengan tubuh yang terluka, ia kembali berjalan. Bukan berlari lagi, tapi melangkah. Perlahan, pincang, satu langkah berhenti, lalu satu langkah lagi. Seolah setiap langkah adalah perjuangan, tapi setiap berhenti adalah ketakutan. Takut tertinggal lebih jauh. Tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang menunggunya. Bahkan orang yang ia kejar tidak tahu bahwa ia sedang berusaha menyusul. Tapi tetap ia berjalan. Langit mulai berubah warna. Sore menjadi senja, senja menjadi gelap. Lampu jalan mulai menyala satu persatu. Dan di antara bayangan kota, seekor kucing kecil terus berjalan sendirian dengan kaki yang terluka dan hati yang tidak mau berhenti berharap. Di sebuah sudut jalan, ia berhenti. Tubuhnya lemas, napasnya berat. Ia duduk, menunduk. Untuk pertama kalinya ia terlihat ragu. Namun, perlahan ia mengangkat kepalanya. Matanya masih mencari, masih berharap, meski samar, meski hampir tidak mungkin. Ia berdiri lagi, dengan kaki yang masih pincang, dengan tubuh yang mulai lelah. Ia melangkah lagi, bukan karena ia kuat, tapi karena ia tidak tahu bagaimana cara berhenti. Jauh di depan, terlihat sebuah bangunan besar dengan lampu terang, dan orang-orang keluar masuk. Sebuah rumah sakit. Kucing itu berhenti sejenak, menatap, seolah perjalanan panjangnya membawanya ke tempat itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berjalan mendekat, perlahan, pincang sendirian, tanpa tahu apa yang akan ia temui di sana. Ia sudah kehilangan banyak tenaga, ia sudah merasakan sakit, tapi satu hal yang belum hilang adalah harapan. Meski mungkin harapan itu tidak akan pernah terjawab. Apa yang terjadi ketika kesetiaan datang, tapi orang yang ditunggu tidak lagi bisa kembali? Malam mulai turun, lampu-lampu rumah sakit menyala terang. Orang-orang datang dan pergi dengan wajah lelah, dengan harapan, atau dengan air mata. Dan di antara semua itu, seekor kucing kecil berdiri diam di depan pintu besar. Tempat itu asing, terlalu terang, terlalu ramai, terlalu dingin. Tidak seperti gang kecil yang hangat. Tidak seperti rumah sederhana tempat ia biasa duduk.
Tapi disinilah langkahnya berhenti. Disinilah ia merasa ia harus menunggu. Ia berjalan pelan, masih pincang, melewati kaki-kaki manusia yang hilir mudik. Matanya menatap ke segala arah, setiap pintu yang terbuka, setiap suara yang keluar, ia perhatikan, seolah berharap dari sekian banyak wajah akan ada satu yang ia kenal. Namun, kucing, usir itu, seorang petugas berteriak. Kucing itu terkejut, mundur perlahan. Sapu diayunkan ke arahnya. Ia berlari kecil sejauh yang kakinya mampu, lalu berhenti di sudut dengan napas yang tidak teratur. Ia bisa saja pergi. Ia bisa mencari tempat yang lebih hangat, lebih aman, lebih nyaman. Tapi beberapa detik kemudian, ia kembali lagi. Pelan, hati-hati, menghindari manusia, menghindari suara. Ia kembali ke pintu itu. Tidak ada yang menyuruhnya menunggu, tapi ada yang menjanjikan sesuatu. Bahkan tidak ada yang tahu ia ada di sana. Tapi ia tetap menunggu karena di dunia kecilnya, meninggalkan bukanlah pilihan. Jam demi jam berlalu, langit yang gelap berubah menjadi lebih sunyi. Orang-orang mulai berkurang, suara langkah kaki mulai jarang. Angin malam terasa lebih dingin, dan kucing itu masih di sana. Ia duduk, lalu berdiri, lalu berjalan sedikit, lalu duduk lagi. Sesekali matanya terpejam karena lelah. Tapi setiap ada suara pintu terbuka, ia langsung terbangun, langsung menatap dengan harapan yang sama yang tidak pernah berubah. Perutnya mulai lapar. Sejak siang ia belum makan. Kakinya masih terasa nyeri setiap kali ia berpindah posisi. Tubuhnya bergetar kecil, tapi ia tidak pergi. Beberapa orang lewat, ada yang melihat sekilas, ada yang menghindar, ada yang bahkan tidak menyadari keberadaannya. Seorang anak kecil sempat berhenti. "Mama, itu kucing." Ibunya menarik tangannya. "Jangan dekat-dekat, kotor." Mereka pergi meninggalkan kucing itu yang kembali sendirian. Malam semakin dalam dan kesepian mulai terasa lebih nyata. Tidak ada suara yang ia kenal, tidak ada sentuhan yang biasa ia rasakan, tidak ada suara lembut yang memanggilnya, tidak ada tangan hangat yang mengelus kepalanya. Di dalam ingatannya masih tersimpan lelaki itu, duduk di depan rumah, tersenyum pelan dan berkata, "Kamu lagi." Tapi di sini tidak ada suara itu, hanya suara pintu, suara langkah kaki, dan angin malam yang terasa semakin dingin. Tubuhnya mulai lemah, ia mencoba berdiri tapi goyah. Kakinya yang terluka tidak kuat menahan. Ia duduk lagi lalu perlahan merebahkan tubuhnya di lantai dingin. Ia tidak bergerak, beberapa saat hanya napas kecil yang naik turun, perlahan lemah. Namun di tengah lelahnya matanya masih terbuka, masih menghadap ke pintu itu, masih menunggu. Seolah dalam diamnya ia berkata, "Aku di sini, aku tidak pergi, aku masih nunggu." Malam itu tidak ada yang keluar membawa kabar baik. Tidak ada yang memanggilnya. Tidak ada yang mendekat untuk mengerti. Hanya ada seekor kucing yang duduk di depan pintu rumah sakit dengan tubuh yang lelah, dengan kaki yang terluka, dengan perut yang kosong, dan dengan hati yang masih penuh harapan. Ia tidak tahu berapa lama harus menunggu. Ia tidak tahu apakah yang ia tunggu masih bisa kembali. Yang ia tahu hanya satu, selama pintu itu masih ada, ia akan tetap di sana. Berapa lama seekor kucing
Berapa lama seekor hati kecil bisa bertahan ketika harapan tidak pernah benar-benar dijawab? Pagi datang tanpa memberi jawaban. Langit mulai terang. Orang-orang kembali berdatangan. Langkah kaki, suara kendaraan, percakapan, semua kembali hidup. Kecuali satu hal, harapan kecil yang masih tertinggal di depan pintu itu. Kucing itu masih di sana. Tubuhnya sedikit kaku. Matanya sayu dan kakinya masih pincang. Ia terbangun perlahan, bukan karena sudah cukup istirahat, tapi karena suara pintu itu kembali terbuka. Ia langsung berdiri sedikit goyah, tapi tetap memaksakan. Matanya menatap. Satu orang keluar, bukan dia. Dua orang keluar, bukan dia. Beberapa orang lagi, tetap bukan dia. Dan begitu seterusnya. Harapan datang lalu pergi, datang lagi, lalu hilang lagi. Tanpa pernah benar-benar berhenti. Hari itu berlalu. Lalu hari berikutnya dan berikutnya lagi. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama. Tidak ada yang menghitung, kecuali tubuh kecil itu yang semakin hari semakin lemah. Bulunya mulai kusam, tidak lagi bersih seperti dulu. Langkahnya semakin pelan. Pincangnya semakin terlihat. Kadang ia bahkan hanya bisa duduk, menatap pintu itu tanpa tenaga untuk mendekat. Rasa lapar menjadi hal yang biasa. Perutnya kosong, tapi ia tidak pergi. Sesekali ada orang yang menjatuhkan sisa makanan. Ia mendekat perlahan, mencoba makan. Tapi bahkan untuk mengunyah ia terlihat lelah. Di antara banyak orang yang datang dan pergi, ada satu sosok seorang wanita yang setiap hari melewati pintu itu. Awalnya ia hanya melihat sekilas, lalu keesokan harinya ia melihat lagi dan lagi. Sampai suatu hari ia berhenti menatap kucing itu lebih lama dari biasanya. "Kamu masih di sini?" Tidak ada jawaban, hanya sepasang mata lelah yang tetap menghadap ke pintu. Wanita itu mengeluarkan sedikit makanan, meletakkannya di dekat kucing itu. Kucing itu melihat, lalu perlahan mendekat. Makannya pelan, sangat pelan, seolah tenaga yang ia punya tinggal sedikit. Wanita itu bertanya pada petugas di dekatnya, "Ini kucing dari mana ya?" Petugas menjawab singkat, "Itu dari beberapa hari lalu sudah di situ, gak mau pergi. Diusir juga balik lagi." Wanita itu terdiam, melihat lagi ke arah kucing itu, yang setelah makan kembali duduk, menghadap pintu. "Dia nunggu siapa?" Petugas itu mengangkat bahu. "Gak tahu, tapi kayaknya nunggu seseorang." Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, tapi dari matanya mulai terlihat sesuatu. Rasa tidak tega. Hari-hari berikutnya, wanita itu kembali datang membawa sedikit makanan. Dan kali ini air minum. Ia meletakkannya pelan, tidak terlalu dekat. Tidak ingin membuat kucing itu takut. Kucing itu makan, minum, lalu kembali lagi ke tempat semula. Duduk, menatap pintu, menunggu. Seolah semua yang diberikan dunia, makanan, minuman, perhatian, tidak pernah benar-benar ia cari. Yang ia tunggu bukan itu. Yang ia tunggu hanya satu, dan dunia tidak bisa menggantikannya. Hari demi hari, tubuhnya semakin kurus. Kadang ia gemetar. Bahkan saat hanya duduk, kakinya masih belum sembuh, bahkan terlihat lebih parah. Suatu sore, hujan turun. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Pintu rumah sakit lebih sering tertutup, dan udara menjadi dingin. Kucing itu tidak bergerak.
Ia tetap di tempatnya, basah, dingin, dan diam. Wanita itu datang lagi, melihat kucing itu kehujanan. Ia berlari kecil, mencoba mendekat, membuka tasnya, mengeluarkan kain kecil. Ia mencoba mengeringkan tubuh kucing itu. Pelan, sangat pelan. Takut membuatnya takut. Kucing itu tidak lari, tidak menolak, tapi juga tidak benar-benar merespon. Matanya tetap melihat ke arah pintu itu seolah berkata, "Bukan ini yang aku tunggu." Wanita itu terdiam, tangannya berhenti untuk pertama kalinya. Ia benar-benar mengerti bahwa kucing ini bukan tidak punya tempat, bukan tidak punya pilihan, tapi ia memilih untuk tetap di sini menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Hujan perlahan reda, orang-orang kembali berjalan, dunia kembali bergerak, tapi di sudut itu seekor kucing kecil tetap duduk, lemah, basah, dan setia menunggu di tempat yang tidak pernah memberinya jawaban. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, tapi menunggu tanpa pernah tahu apakah yang ditunggu masih ada atau sudah pergi selamanya. Apa yang terjadi ketika akhirnya kebenaran itu datang, tapi hati kecil itu sudah terlalu lelah untuk menerimanya. Hari itu terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah. Orang-orang tetap datang dan pergi. Pintu tetap terbuka dan tertutup. Tapi entah kenapa, udara terasa lebih berat. Kucing itu masih di sana, namun kini ia lebih sering berbaring daripada duduk. Tubuhnya sangat kurus, napasnya pelan, dan air matanya tidak lagi seterang dulu. Dan masih menghadap pintu itu. Tapi kali ini seolah bukan lagi karena kuat, melainkan karena ia tidak punya tenaga untuk berpaling. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Wanita itu datang lagi, seolah ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Di tangannya bukan hanya makanan, ada sesuatu yang lain, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia duduk di dekat kucing itu, lebih dekat dari hari-hari sebelumnya. Tangannya perlahan menyentuh kepala kucing itu. Dan kali ini kucing itu tidak diam saja. Ia sedikit mendekat, sangat pelan, sangat lemah. Untuk pertama kalinya ia tidak langsung melihat ke pintu. Ia melihat wanita itu seolah ia mulai menyadari bahwa dunia di sekitarnya tidak sepenuhnya kosong. Wanita itu menarik napas dalam lalu berkata pelan, seolah berbicara bukan hanya ke kucing itu, tapi juga ke dirinya sendiri. Aku tanya ke dalam tentang orang di bawah hari itu. Hening, angin berhembus pelan, katanya. Suara wanita itu mulai bergetar. Beliau sudah tidak ada. Tidak ada suara. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada tangisan. Hanya seekor kucing kecil yang diam. Ia tidak mengerti kata-kata itu. Ia tidak memahami arti tidak ada. Ia tidak tahu tentang pergi selamanya. Yang ia tahu hanya satu, orang yang ia tunggu belum keluar dari pintu itu. Dan karena itu, ia tetap menunggu. Wanita itu menangis pelan. Air mata wanita itu jatuh tanpa suara. Ia mengelus kepala kucing itu lebih lama, lebih lembut. Dia nggak akan keluar lagi, bisiknya pelan. Tapi kucing itu tidak menangis, tidak berteriak, tidak mencari. Ia hanya perlahan mengalihkan pandangannya. Kembali ke pintu itu, seolah berkata, kalau belum lihat, berarti belum benar-benar pergi.
Hari itu berlalu, matahari mulai turun, langit berubah warna. Wanita itu masih di sana, duduk, menemani, tanpa banyak kata. Kucing itu tetap diam. Menjelang malam, kucing itu mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar, kakinya tidak kuat. Ia melangkah satu kali, lalu berhenti. Satu langkah lagi, lalu goyah, dan akhirnya ia rebah. Wanita itu panik memegang tubuh kecil itu. Hei, hei, tidak ada respon. Napasnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Matanya masih terbuka sedikit dan untuk terakhir kalinya ia melihat ke arah pintu itu. Menunggu hingga detik terakhir. Malam itu tidak ada yang berubah di rumah sakit itu. Orang-orang tetap datang dan pergi. Pintu tetap terbuka dan tertutup. Tapi di satu sudut, sebuah penantian akhirnya berhenti. Bukan karena telah terjawab, tapi karena hati kecil itu sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menunggu. Dan mungkin di dunia ini tidak semua kesetiaan dibalas dengan pertemuan. Ada yang tetap setia hingga akhir, meski yang ditunggu tidak pernah kembali. Kalau suatu hari ada yang setia padamu, jangan tunggu kehilangannya untuk menyadari artinya.